Tiga vlog. Pos-posnya harus pos apa aja gitu kan. Sekarang udah di dalam mobil paling belakang kita. Ya. Kita yang paling di Wiata, dia nggak di Wiata. Oh iya, aku umpetin deh. Aku umpetin biar sorry. Oke. Di sini semuanya pegang HP. Gelap banget. Ini Aku terang tiga banget. vlog. Dia aku terang banget. I thought of this before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Ini mati apa Malu. Ini lucu ya. Oh, ini tuh tahfiz gitu ya. Mana? Nanyain ngopi lagi. Coba duduk kan? We're always go together. Iya kan? Di mana? Lagi nungguin jadinya. Betul. Kayaknya enggak mau. Jangan-jangan kamu bukan manusia. Ini bagus tahu ininya, mozaiknya. Soalnya nggak bisa kita panas ini. Iya. Pampir ya, pampir. Ini anak-anak kici. Kayaknya Fixiam. Wow, bagus masa kelasnya. Let's see our reaction. Yeah. Place, I love it so much. Make me goosebumps. Yeah. Okay. Kuliah cowok yang berapa? Ada 3. Oh, cuma 3. Ceweknya 17. Oh, sedikit banget ya? Nah, nanti cowoknya pikiran kita deh. Selamat datang ke belakang. Yang di pojok sana bisa di sini nih di tengah, jadi kelihatan satu fokus kalau foto yang pojok sana. Tapi katanya kan Dipta suka berbagi ya. Bagi 2 ya. Oke. Makasih ya. Oke, jelas nggak tadi penjelasannya? Jadi kita harus tetap jiwa sosialnya tinggi dengan berbagi, tapi jangan lupa kebutuhan primer kita, kebutuhan yang pokok ya. Karena di ekonomi Islam itu tentang kebutuhan itu benar-benar diatur sih sepengetahuan saya. Jadi ada kebutuhan primer, kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan sekunder itu contohnya sekunder
tahsiniat ya. Ya, nanti dijelasin lagi ya. Jadi intinya adalah kalau tips dari saya adalah kita harus bisa mengatur mana kebutuhan dan mana keinginan ya. Jadi yang penting kebutuhan dulu, keinginannya ditahan gitu. Oke. Teman-teman, ada lagi nggak keresahan kalian di kelas 12 tentang apa gitu, tentang mengelola uang atau mengelola apa lagi ya? Tentang sehari-hari kira-kira keresahannya apa sih di dunia sosial ini? Uang tak terduga, uang kaget. Gimana? Coba. Nih, nyalain nggak apa. Ya, keresahannya apa? Ya, jadi kayak takutnya besok ada pengeluaran tertentu nggak ada uang gimana. Oh, oke. Boros juga. Hah? Tapi boros juga. Boros juga. Kalian borosnya buat apa sih kalau boleh tahu? Kuota ya? Nyeblak. Buat jajan. Jajan berkedok, jajan self reward. Jadi bagaimana cara mengatur supaya ini ya, ketika ada pengeluaran tak terduga kita nggak kaget gitu ya? Itu ada ilmunya nggak Mas? Pengeluaran tak terduga misalkan nih, kan tanggal 13, kemarin tuh tanggal 12 misalkan ya, tanggal 12, wah masuk keranjang gitu. Tapi mau bayarnya bingung karena uangnya nggak ada. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Namanya siapa? Desta. Panggilannya Dila. Desta. Oke. Terima kasih. Jangan-jangan lahirnya juga bulan Desember. Iya. Tanggal berapa? Itu selain tadi ada wealth purification, ada juga yang disebut dengan wealth protection. Bagaimana kita ada suatu sistem proteksi untuk menjaga ketika ada kebutuhan mendesak, kebutuhan tiba-tiba, atau pengeluaran yang banyak, itu kita bisa siap. Jadi kalau yang udah bekerja, bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu biasanya ada asuransi. Misalnya ketika sakit atau ada kecelakaan atau apa, misalnya itu adalah bagian dari wealth protection. Nah, kalau mungkin teman-teman SMA yang dapat AI, robot dan segala macam, nah, coba kita ingin beradaptasi, bagaimana kita bisa menggunakannya dan berperan di situ. Itu yang pertama, adaptasi untuk menghadapi masa depan yang tidak jelas. Kemudian tadi masuk ke konteks yang disampaikan oleh Ibu Nini terkait dengan biaya ya. Biaya kalau teman-teman yakin untuk Allah, kalau kita yakin insya Allah Allah akan terus memberikan jalan. Yang penting dari diri kitanya dulu.
What you eat today? Yeay, please lihat mukaku habis sholat. Kamu belum makan tadi? Belum, iya ada ini, ada aqua, air, ada risol, sus my favorite. Kalian terbakar. Emang iya, isi dagingnya ada ayam. emasnya. Enggak. Emas. Ya, tadinya kita ini harusnya tahun kemarin sih ini jadi mes buat semester 1 dan 2 itu matrikulasi. Tapi karena ada beberapa tempat yang harus kita selesaikan, jadi di tahun depan itu belum dilaksanakan atau belum dijadikan tinggal asrama teman-teman. Sebelah kiri ini kalau di hukum perdata itu ada posisinya adalah penggugat, ya penggugat. Kalau misalnya sebelah kanan itu ada tergugat yang digugat ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada 3 kursi. Yang di tengah ini coba tebak kursinya betul. Hakim Agung betul. Kanan kiri ini hakim anggota. Jadi ketika teman-teman menyaksikan data maupun pidana itu nanti akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Tazkiyah. Pemirsa, Institut Tazkiyah meluncurkan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dalam pengembangan ilmuwan komunikasi dan penyiaran Islam itu bisa memberikan wawasan. Tapi boleh deh kayaknya itu ada serodotan. Kita pulang. Pulang sedih banget. Oh iya sih, mending botol aja guys. Bukan aja. Ini botol. Kayak buka puasa beneran ya. Oke, teman-teman seru nggak sih ngobrol kita siang ini? Seru. Atau pusing? Enggak. Pusing ya? Enggak. Oke, seru ya. Emang kalau bahas ekonomi atau nanti ekonomi syariah emang seseru ini teman-teman ya. Nanti akan ada serunya, akan ada pusingnya juga pasti ya. Tapi kalau kita maksudnya kita masuk ke dalam pembahasan itu seru sebetulnya. Karena ini merupakan solusi, apa yang kita pelajari adalah solusi untuk kehidupan sehari-hari. Sebetulnya banyak banget yang mau kita share ya, Mas Bastian, tentang ekonomi syariah ini luas banget ya. Ini hal kecil yang sehari-hari, misalkan tentang budgeting, tentang bagaimana mengatur pemasukan, pengeluaran, kemudian nanti kita gimana sih cara buat budgetnya, pos-posnya harus pos apa aja gitu kan. Misalkan pos yandu, enggak gitu maksudnya. Misalnya pos apa? Kayak gitu dong. Iya. Jangan dong yang bercanda terus, saya bercanda terus nih. Jadi, ya. Pokoknya gitu ya. Banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Teman-teman jangan pernah berhenti belajar ya. Terus belajar dimanapun, kapanpun. Bisa dari buku, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari manapun bisa. Kita juga teman-teman sering share ilmu-ilmu ekonomi syariah ataupun ilmu-ilmu tentang ekonomi syariah, akuntansi syariah dan lain-lain itu di Instagram kita.